Selamat siang Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bangkit Amanang Sumokso dengan NIM C1C02156. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ramalan penjualan atau analisis tren. Anggaran penjualan merupakan langkah awal dalam menyiapkan anggaran induk karena volume penjualan yang diestimasi mempengaruhi hampir semua item-item lainnya dalam bentuk anggaran. Alan Christina DKK 2001 mengemukakan bahwa anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Unsur anggaran. Dari pengertian tersebut, nampaklah bahwa anggaran mempunyai 5 unsur, yaitu rencana. Rencana ialah suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Yang kedua, anggaran juga merupakan suatu rencana karena anggaran merupakan penentuan terlebih dahulu tentang kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang. Yang ketiga, meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yaitu mencakup semua kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian-bagian yang ada dalam perusahaan. Yang keempat, dinyatakan dalam unit moneter, yaitu unit atau kesatuan yang dapat diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang aneka ragam. Adapun unit moneter yang berlaku di Indonesia ialah unit rupiah. Yang kelima, jangka waktu tertentu yang akan datang, yang menunjukkan bahwa anggaran berlakunya untuk masa yang akan datang. Berarti bahwa apa yang dimuat di dalam anggaran adalah taksiran-taksiran atau forecast tentang apa yang akan terjadi serta apa yang akan dilakukan yang di waktu yang akan datang. Jenis anggaran perusahaan. Yang pertama ada comprehensive atau comprehensive budget. Anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkup yang menyeluruh, yang mencakup seluruh aktivitas perusahaan, baik di bidang pemasaran, produksi, keuangan, personalia, maupun administrasi. Yang kedua ada partial atau partial budget. Anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkup yang terbatas, yang hanya mencakup sebagian dari kegiatan perusahaan, misal terbatas pada kegiatan pemasaran saja, atau produksi saja, atau keuangan saja. Karakter umum anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan lain keuangan. Yang kedua, umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun. Yang ketiga, berisi komitmen atau kesanggupan manajemen. Yang keempat, ada usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran. Yang kelima, ada sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah di bawah kondisi tertentu. Dan yang terakhir, secara berkala kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan. Anggaran strategis atau strategic budget adalah anggaran yang berlaku untuk jangka panjang, yaitu jangka waktu yang melebihi 1 periode akuntansi atau melebihi 1 tahun. Yang kedua ada anggaran taktis atau tactical budget, adalah anggaran yang berlaku untuk jangka pendek, yaitu periode akuntansi atau kurang, 1 periode akuntansi atau kurang. Tujuan utama anggaran penjualan, pertama mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang. Yang kedua untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen di dalam proses perencanaan. Yang ketiga untuk memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Dan yang terakhir ada untuk memudahkan pengawasan manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Faktor internal, yaitu data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan sendiri. Faktor eksternal, yaitu data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan, tetapi di sana mempunyai pengaruh terhadap anggaran penjualan perusahaan. Kesimpulan, pada perhitungan dengan metode Let's Square sangat diperlukan ketelitian dan kecermatan agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan. Yang kedua, manajemen perlu menggunakan metode kuantitas terkecil dalam membuat peramalan atau forecast penjualan karena metode ini sangat teliti dalam mendeskripsikan angka-angka dalam perhitungan dan dapat mencegah adanya kesalahan dan dalam pengisian data, membuat data semakin akurat, serta dapat mempersingkat waktu untuk menghitung tren penjualan yang sudah ditentukan. Yang ketiga, melakukan kerjasama baik antara tim penjualan dan manajemen terkait agar pencapaian target terpenuhi setiap bulannya. Dan yang terakhir, manajemen tetap berupaya untuk menjaga citra perusahaan dan produk dengan cara melakukan kegiatan yang menarik minat pelanggan dalam menjaga kepercayaan serta perusahaan.
Oh, oke lah, itulah presentasi dari saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat siang.